Hanya begini, Pak. Yang lainnya itu di mana angka-angkanya? OJK, Wakil Menteri Keuangan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada pimpinan menajam, memperdalam, yang berada dalam kewenangan pimpinan, misalnya begitu, di pimpinannya. Sehingga menurut saya, Pak Ketua, perlu juga kita sedikit memberikan sangat optimistis, tapi kalau kita cermati, tidak dilengkapi. Nah, camp PPKF nggak pernah tuh Pak Menteri, mungkin kemarin belum sih, sebelumnya. Tahun 2024 misalnya, coba bisa ditayangkan nggak postur camp PPKF? Ini maksudnya supaya kita dalam 4, bahkan perkiraan angka anggarannya ada 2024. Di samping persentase terhadap PD, penerimaan perpajakan, PNBP, hibah, 2026, 2027. Hanya begini, Pak. Yang lainnya itu di mana angka-angkanya? Nah, ini yang saya perlu tahu dari Menteri Keuangan, supaya dalam pembahasan kita bisa membayangkan asumsi makro yang kita tetapkan kan berimplikasi nih ke sini, Pak. Pertumbuhan ekonomi, inflasi berimplikasi kepada pendapatan, belanja, dan seterusnya. Besaran APBN-nya kita jadi punya bayangan. Tapi kalau nggak ada posturnya, kenaikan pajaknya berapa ya? Di mana kita lihatnya? Nah, seperti ini tolong nanti kita disampaikan, Pak Menteri. Saya nggak tahu kenapa camp PPKF tahun 2027 tidak disertai dengan postur. Ini baru pertama kali lain cara ininya. Terus hal-hal lain yang perlu kami dapatkan masukan dari Pak Gubernur BI, Pak. Apakah asumsi nilai tukar yang kita gunakan ini masih menggunakan teori stabilitas gejolak atau bagaimana? Nah, tadi saya tidak menemukan Pak Gub menawarkan gejolak atau volatilitas. Kalau teori ini yang kita pakai, Pak, sudah terbukti, Pak, dari 10 tahun arah gejolaknya itu, stabilitas gejolak. Karena kan kemarin Bapak menyampaikan gejolaknya itu berada pada angka, kalau itu diizinkan, Pak, dalam waktu 10 tahun 5% ini diizinkan, sudah 50% sendiri, Pak. Kalau 5% ini terus-menerus diizinkan, kita ambil plusnya, peran lain. Waktu itu kan Pak Gubernur menawar apa angka yang disepakati. Nah, kalau kita lihat tahun ini aja, Pak, jauh dari asumsi ataupun apa yang proyeksikan dengan cara yang sama. Nah, ini yang menurut saya kita perlu mendapatkan konfirmasi yang lebih kuat atau tajam, atau bahkan nanti dalam pembahasan panja ya BI menyampaikan. Nah, ini yang kami perlukan. Kemudian yang berikutnya kalau boleh Pak Ketua, ya. Karena pertumbuhan ekonomi ini salah satu pendorongnya kan investasi. Sebenarnya banyak yang mau disampaikan, cuman tadi Pak Ketua izinkan sedikit, saya sampaikan sedikit deh. Ini nih, diperkirakan 2027 keperluan investasi kita hampir 9.000 triliun. Pertanyaan saya di sini, BPI dan Antara masuk tidak di dalam skema mendorong pertumbuhan ekonomi yang mau mencapai 6% itu? Kalau di sini saya nggak ketemu, di mana dia masuknya? Apakah yang di BUMN? Kalau internal BUMN ya itu yang reguler biasa. Nah, Pak Menteri, di mana BPI dan Antara? Atau dibebaskan dia dari skema pertumbuhan ekonomi Indonesia 2027? Di mana? Misalnya begitu. Nah, maksud saya nanti ini tolong di ini, kalau misalnya nanti baru kita tanyakan, tentu kan terlambat kita untuk mendalami itu semua. Itu aja mungkin Pak Ketua, karena sebenarnya banyak yang mau disampaikan, tapi karena waktunya terbatas. Terima kasih Pak Dolfi. Terima kasih. Tapi ada satu concern yang luar biasa dari disampaikan Pak Dolfi, jadi pemikiran kita juga Pak, bahwa pemisahan dan mereka diharapkan melakukan investasi dan memberikan dorongan dalam sektor real. Menurut saya suatu saat kita harus memanggil BPI dan Antara itu dalam forum
Asumsi makro seperti ini, Pak. Asumsi makro seperti ini. Sehingga dulu kan asumsi makro di depan kita ini cuma Menteri Keuangan, Menteri PPN Kepala Bappenas, Gubernur BI, dan BPS. Terus kita investasi BUMN itu ada di BPI dan antara sepertinya kita menyepakati ya. 7 tok. Jadi kita ke depan kalau pada saat kita membahas APBN kita undang BPI dan Antara untuk membicarakan, Pak. Karena kan sudah terlambat, Pak. Kalau KMPPKF nanti kan ada nota keuangan. Di nota keuangan. Oke, siapa? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi